Saya mau bertanya Pak Lo, kalau misalnya Pak Lo, kan kita kalau mau lihat saham yang bagus itu kan harus pelajari laporan. Terus saya lihat Pak Lo kan sering kunjungan gitu kan ke Kunjungan. Ya, itu biasanya poin-poin penting apa yang ditanyakan ke manajemennya gitu loh Pak. Terima kasih Pak Lo. Pak, lepas. Yang ditanyakan poin-poin apa ya, semuanya ditanyain dia. Lihat apa yang kita nggak ngerti kita tanyain, semua kita tanyakan ya. Hampir semua. Kalau ketemu Pak Harto, tanyanya, Pak, Geraha Natura berapa luasnya Pak? Berapa hektar? yang sudah terjual berapa? Sisanya land banknya berapa? Begitu. Jadi semua yang terpikir kita tanyakan aja yang kita nggak ngerti. Gitu ya. Oke. Oke. Jadi ada 10 filosofi investasi Pak Lo Keng Hong. Yang pertama, beli saham adalah beli bisnis. Mungkin ini kita udah sering dengar 10 hal ini, tapi belum banyak yang mempraktekkan semuanya. Ya, kita coba camkan, beli saham adalah beli bisnis. Buy what you know what you buy. Jadi kenalilah apa yang kamu beli dan belilah apa yang kamu kenali. Warren Buffett biasanya menyarankan untuk membeli saham yang di istilahnya itu cycle of competence. Oke. Contoh misalnya saya orang keuangan, saya awal pertama kali membeli saham itu saya beli saham-saham bank karena saya mengenal model bisnisnya. Kalau ada teman saya, dia punya showroom mobil dan sepeda motor. Saham-saham yang awal dia beli itu adalah saham-saham otomotif. Kenapa? Karena dia mengenal model bisnis perusahaan itu. Yang kedua adalah, yang pertama ini Pak Lo sering mengatakan jangan beli kucing dalam karung. Ketemunya kucing garong ya Pak Lo ya. Kadang-kadang Pak Lo pakai istilah kucing kurap. Saya coba cari-cari kenapa kucing kurap. Rupanya kucing kurap itu kan banyak kutunya. Akhirnya dia sibuk menggaruk-garuk dirinya sendiri. Ya sibuk dengan dirinya sendiri, nggak produktif. Itu saham. Jangan beli saham kucing kurap. Kedua adalah belilah saham yang berfundamental bagus. Ya, kalau bahasanya Pak Lo, profitnya besar, tumbuhnya langgeng, sustainable, pemilik manajemennya berintegritas. Okay. Yang ketiga, next. Beli saham di harga yang bagus, yaitu beli Mercy tadi harga kijang atau bajai, agar margin of safety besar. Ya, high gain, low risk principle. Suatu ketika Pak Lo mengatakan ke saya, satu kalimat yang saya selalu ingat-ingat, ya, Pak Lukas, margin of safety saham-saham yang saya beli itu besar. Dan itu kadang menyelamatkan saya ketika estimasi, prediksi, harapan saya terhadap saham itu tidak terwujud. Saya masih bisa cuan. Ya. Jadi ini yang tadi saya katakan bagaimana melawan gravitasi investasi. High gain, low risk. High gain, low risk. Karena mostnya besar. Next. Nah ini yang susah nih, sabar. Saya tahu Pak Lo ini orangnya sabar banget. Saya berteman dengan Pak Lo sejak 2010. Saya nggak pernah lihat Pak Lo marah kepada orang lain maupun kepada saya. Orangnya sabar. Suatu saat waktu saya drive a car, Pak Lo duduk di sebelah saya sedang jualan saham. Pak Lo kan kalau jualan saham kan telepon ya. Telepon lagi jualan saham, mati. Pak Lo telepon lagi nggak diangkat-angkat. Saya tahu dia pasti marah sekali karena lewat sekian menit udah beda harga kan Pak Lo waktu itu. Tapi Pak Lo sabar sekali, dia telepon lagi ke orang yang lain, dia kasih tahu baik-baik. Sabar sekali Pak Lo. Ya. Dan itu terwujud ketika beliau itu menunggu setelah membeli saham yang wonderful, sabarnya luar biasa. Ya. Ini yang kita mesti belajar. Kelima, uang bekerja ketika kita tidur atau pasif. Nah tadi boleh ngorok. Ngorok dapat uang besar. Tapi syaratnya ingat tadi, kalau mau ngorok harus menemukan saham yang wonderful dulu. Ya, kalau tidak menemukan saham yang wonderful, jangan ngorok dulu. 6, hindari pakai
utang untuk beli saham. Pak Lo pegang betul prinsip ini. Nggak pakai margin. Next, yang ketujuh, hidup hemat, sederhana. Saya itu sering mengagumi ini nggak banyak orang bisa meniru ya. Pak Lo itu aja mobilnya itu Volvo tahun 95 ya Pak Lo ya. Kata Pak Lo itu harga pasarnya 15 juta. Saya sebenarnya ingin beli Pak 15 juta. Saya jual lagi, saya lelang itu bisa laku 300 juta mobilnya Lo Keng Hong. Berapa beker itu. Pak Lo itu pakai mobil itu. Dulu saya pernah diajak Pak Lo ke bank, ya naik mobil Volvo 15 juta itu. Sampai di bank, orang tajir melintir datang. Wah itu karyawati bank-bank yang cantik-cantik pingin foto semua sama Pak Lo. Saya nggak dihiraukan. Benar juga kata Pak Lo ya, orang semakin kaya semakin kelihatan ganteng gitu. Lihat transfer uang jumlahnya besar sekali. Tapi hidupnya sederhana. Dan tidak hanya Pak Lo, saya mengenal keluarga Pak Lo cukup baik ya, istri, anak, semuanya hidupnya sederhana. Ya. 8. Bertindak ketika muncul kesempatan emas. Jadi take action. Nah, harus punya nyali nih saat orang lain takut. Biasanya kalau orang lain takut, kita ikut takut ya. Orang lain berani, kita ikut berani. Pak Lo tadi mengingatkan, ketika ada kesempatan emas datang, jangan tunda-tunda, nggak usah diversifikasi, dorong semua. Next, 9, horizon investasinya jangka panjang. Ya, jadi Pak Lo itu nggak cuma melihat pagi beli, siang jual, sore beli, pagi jual. Ya memang dapat cuan, tapi cuannya kecil-kecil ya. Pak Lo pernah mengatakan kalau trading dapatnya uang receh, kalau investasi jangka panjang, ya dapatnya uang besar, Anda bisa kaya. Dan beliau sudah membuktikan. Nah terakhir, last but not least, be independent. Mirip Warren Buffett. Tidak mudah ikut-ikutan crowd. Crowd itu maksudnya orang kebanyakan di bursa, kita sebut aja mission market, atau orang lain. Jadi Pak Lo ini orangnya percaya diri sekali. Suatu ketika di awal dengan Pak Lo, saya belum terlalu mengenal, ada satu pertanyaan yang saya menyesal sudah bertanya kepada Pak Lo. Pak Lo suka baca itu enggak analisis dari sekuritas ya, yang analisnya para analis saham. Pak Lo, saya masih ingat jawabnya gini. Kalau para analis itu, mohon maaf ya kalau ada analis, kalau para analis itu jago, udah enggak jadi analis. Benar juga ya. Jadi Pak Lo itu dia percaya diri, dia menganalisis sendiri, dia tidak ikut-ikutan. Nah itu adalah 10 filosofi investasi Lo Keng Hong. Sederhana, karena Pak Lo selalu mengatakan filosofi strategi investasi saya sederhana, semua orang bisa tiru. Tapi yang di dalam kesederhanaan itu terkandung satu kekuatan yang luar biasa.